melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun mengalahkan Ma Yue di hutan kiamat dan membuat lengan Ma Yue rusak. Sesampainya di kediaman, Ma Yue melamporkan hal itu kepada ayahnya dan meminta ayahnya untuk membalaskan dendam. Karena rasa sayang, sebagai seorang ayah, dia tidak terima melihat putranya ditindas seperti itu oleh Ye Xingyun. Ayah Ma Yue bergegas ke kediaman keluarga Ye untuk mencari Ye Xingyun. Kemudian ayah Ma Yue mengepung kediaman keluarga Ye dan menghancurkan pintu masuk kediaman keluarga Ye, yang membuat penjaga keluarga Ye terpental. Setelah itu, ayah Ma Yue dengan pasukannya memasuki kediaman keluarga Ye. Ye Wuhai yang mengetahui keributan tersebut bergegas keluar. Dia berkata, "Pelayan Peng, apa maksud Anda datang dengan banyak pasukan dan mengepung keluarga Yeku?" Ayah dari Ma Yue dipanggil Pelayan Peng oleh Ye Wuhai. Jadi, kita panggil Pelayan Peng juga. Pelayan Peng mendengus. Dia berkata, "Aku kesini hanya untuk mencari sampah dari keluargamu." Penatua Ye Jia terkejut. Dia melihat pemuda di depannya dan berkata, "Bukankah ini Tuan Muda Ling?" Penatua Ye Jia memanggil Ma Yue sebagai Tuan Muda Ling. Melihat Ma Yue terluka, Penatua Ye Jia terkejut. Dia bertanya, "Siapa yang membuat Anda terluka seperti ini?" Ma Yue hanya menggertakkan giginya. Sedangkan ayah Ma Yue, Pelayan Peng, dia menjulurkan tangan kanannya ke depan sambil berkata, "Aku terlalu malas bicara omong kosong kepadamu. Aku bertanya, apa kau bersedia menyerahkan Ye Xingyun?" Dia mengepalkan tangannya. Pelayan Peng kembali menekankan, jika keluarga Ye menolak menyerahkan Ye Xingyun, maka hari ini keluarga Ye akan dihancurkan olehnya. Mendengar perkataan Pelayan Peng, Penatua Ye Jia berkata, "Tunggu sebentar Pelayan Peng. Jadi maksudmu, Ye Xingyun yang menghancurkan tubuh Lingxi? Lingxi ini adalah panggilan lain dari Ma Yue." Penatua Ye Jia cukup terkejut. Bagaimana mungkin Ye Xingyun yang masih berada di ranah alam spiritual, lapisan ke-9, bisa melakukan hal tersebut? Pernyataan Penatua Ye Jia membuat ayah Ma Yue kesal. Dia berteriak, "Apa kau mengejek putra orang tua ini sebagai pecundang?" Mendengar keributan, Ye Xingyun akhirnya keluar. Dia berkata, "Itu benar, putramu adalah seorang pecundang." Tiba-tiba mendengar suara Ye Xingyun membuat Penatua Ye Jia terkejut. Dia melirik ke belakang. Patriark keluarga juga terkejut dengan kata-kata Ye Xingyun. Mendengar hinaan yang dilemparkan kepadanya, Ma Yue berteriak, "Ayah, itu dia orangnya. Orang ini yang membuatku seperti ini." Ayah Ma Yue, Pelayan Peng, memegang pundak putranya. Dia berkata, "Nak, jangan menangis. Kau juga tidak perlu takut." Pelayan Peng menatap ke Ye Xingyun. Dia berteriak, "Ayah akan membalaskan dendammu. Sampah, karena kau menggunakan cara tercela untuk melukai anakku, aku akan menghancurkanmu dengan seni bela diri jiwa tingkat 9 ranah kekerasan." Ye Xingyun memejamkan matanya. Dia menjilangkan tangan di depan dadanya sambil berkata, "Pelayan Peng, kau bisa memakan kotoran. Tapi kau jangan berbicara omong kosong. Putramu yang ingin memamerkan kekuatannya di depan putri penguasa kota, tapi skillnya tidak sebagus kesombongannya." Ye Xingyun menatap tegas Pelayan Peng. Dia berkata, "Anakmu ingin menyerangku dari belakang, namun aku berhasil menggagalkannya." Mendengar pernyataan Ye Xingyun, Penatua Ye Jia berkata, "Oh, jadi begitu. Pelayan Peng, itu berarti putramu Lingxi yang bersalah, dan keluarga Ye kami tidak akan menyerahkan Ye Xingyun. Lawan aku jika kau mau." Pelayan Peng melirik orang-orang di belakangnya. Dia berkata, "Kalian kemarilah." Seseorang berpakaian hitam membuka jubahnya. Orang itu adalah Hai Dadu. Dia bersama dengan Hai Ming. Hai Dadu berkata ke Ye Wuhai, "Haha, sungguh kebetulan kita bertemu lagi." Ye Wuhai berkata, "Kau, si perut buncit." Pelayan Peng berkata, "Area yang telah ditempati keluarga Ye di kota kiamat tampaknya lumayan luas. Apakah kau adalah patriark keluarga Ye?" Hai Dadu berkata, "Hahaha, aku juga merasa begitu. Hanya dalam beberapa tahun terakhir, penduduk kota telah meningkat pesat. Dan keluarga Yemu telah membuat ruang untuk keluarga Hai. Biarkan aku panggil orang-orang dari tempat lain." Pelayan Peng juga berkata, "Patriark Ye, lihat betapa dermawan Patriark Hai. Kami berdedikasi untuk membangun kota dan kesejahteraan orang-orang kecil di kota. Mari kita lihat sebidang tanah mana yang cocok untuk Patriark Hai." Hai Ming tidak tinggal diam. Dia juga berkata, "Patriark Ye, Anda bisa dengan mudah menyerahkan Ye Xingyun. Namun kenapa Anda malah memicu sebuah pertarungan?" Patriark keluarga Ye berkata, "Xingyun adalah patriark berikutnya dari keluarga Yeku.
dan itu tidak akan pernah diserahkan kepada Anda. Haiming berkata, "Wah, seorang sampah menjadi patriark. Apa tidak ada orang lain yang pantas di keluarga Yemu?" Mendengar penghinaan Haiming, Ye Xingyun berkata, "Haiming, jika kau tidak ingin aku menghapus seni bela dirimu, lebih baik tutup mulut busukmu itu." Ye Xingyun menatap ke kejauhan. Dia berteriak, "Gulau, berhenti menonton. Jika ada yang ingin kau tanyakan kepadaku, cepat keluar." Gulau akhirnya keluar. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku keluar sekarang. Ternyata semua orang ada di sini." Pelayan Peng terkejut. Dia tidak menyangka kalau yang baru saja datang itu adalah Master Gu. Dalam hati, dia bergumam, "Sial, ada hubungan apa anak ini dengan Master Gu? Ini sungguh tidak akan mudah." Master Alkimia tingkat ketiga itu tidak mengerikan. Tapi ada terlalu banyak master yang mau bekerja untuk mereka. Dan mereka juga didukung oleh asosiasi alkimia. Selain itu, dikatakan bahwa Master Gu ini masih dari keluarga Gu. Sialan, keluarga Ye ternyata tahu bagaimana harus mendapatkan dukungan. Pelayan Peng bergegas mendekat ke Gulau. Dia memberikan sebuah kotak yang berisikan sesuatu di dalamnya. Sambil dia berkata, "Master Gu, ini adalah masalah pribadi antara saya dengan keluarga Ye. Saya harap Anda tidak ikut campur. Ini adalah rumput 3 kaki naga yang langka. Saya harap Anda menerimanya. Ketulusan kecil ini dapat dianggap sebagai hadiah bagi kota kecil saya." Gulau yang melihat herbal di depannya, dia berkata, "Ini memang barang bagus." Mendengar perkataan Gulau, pelayan Peng menghela napas. Dia merasa tenang. Dalam hati dia bergumam, tampaknya keluarga Ye tidak memiliki ikatan yang erat dengan Master Gu. Tidak berhenti di sana, Gulau berteriak ke pelayan Peng, "Tapi kau menyogokku secara terang-terangan. Kau pikir kau siapa?" Pelayan Peng terkejut dengan perkataan Gulau. Dia berkata, "Maafkan aku tidak bermaksud seperti itu." Gulau memalingkan badannya. Kemudian dia melirik ke pelayan Peng dan berkata, "Benarkah? Sudahlah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Cepatlah pergi dari tempat ini." Pelayan Peng berkata, "Gulau, pemuda ini hanyalah seorang sampah. Mengapa Anda harus menyinggung perasaan orang-orang di kota hanya demi sampah ini?" Gulau kembali berkata, "Tuan Peng, aku akan memberikan wajah dengan memanggilmu pelayan Peng. Namun, apa yang kau lakukan sungguh memalukan. Seorang pembantu rumah tangga kecil berlagak seperti penguasa kota." Sedangkan pemuda yang ada di samping Gulau, King Ying, dia menghunuskan pedangnya ke arah pelayan Peng. Pelayan Peng dengan berat hati berkata ke pasukannya, "Baiklah, ayo kita pergi dari sini." Ma Yue membantah perkataan ayahnya, akan tetapi ayahnya menyuruhnya agar tidak berbicara lagi. Mereka semua bergegas pergi, tapi dihentikan oleh Ye Xingyun. Pelayan Peng tidak mempedulikannya. Dia terus berjalan meninggalkan kediaman keluarga Ye. Melihat itu, Ye Xingyun kembali berkata, "Aku bilang, tunggu pelayan Peng." Pelayan Peng menoleh ke Ye Xingyun. Dia berkata, "Apalagi yang kau inginkan, Ye Xingyun?" Ye Xingyun menunjuk ke pecahan kayu yang dihancurkan oleh pelayan Peng dan bertanya, "Apa kau yang melakukan ini, pelayan Peng?" Pelayan Peng menjawab, "Benar, aku yang melakukannya." Ye Xingyun tidak berkata lagi. Dia mengeluarkan teknik klonnya dan bergegas maju ke arah pelayan Peng. Pelayan Peng yang melihat itu berteriak, "Apalagi yang kau inginkan? Apa yang bisa kau lakukan padaku?" Sebuah tamparan mendarat di wajah pelayan Peng. Karena pukulan tersebut, gigi pelayan Peng sampai terlepas. Itu membuat pelayan Peng sangat marah. Dia bergegas maju ke arah Ye Xingyun sambil berteriak, "Ye Xingyun, akan kubunuh kau." Ye Xingyun menjawab, "Pelayan Peng, bagaimana jika aku menampar wajahmu? Apa yang bisa kau lakukan padaku?" Seseorang berjalan maju. Dia berkata, "Kau." Pelayan Peng melirik ke belakang. Dia melirik Gulau dan seorang pemuda yang diajak. Akhirnya, pelayan Peng berhenti. Dia menahan amarahnya. Haidadu yang melihat itu berteriak, "Pelayan Peng, bagaimana dengan tanah untuk keluarga Haiku?" Haiming berkata ke ayahnya, "Ayah, lupakan saja. Ayo kita pergi sekarang." Haidadu bersikeras untuk tidak menyerah. Dia berkata ke anaknya, "Tidak, kita bisa langsung mendapatkan tanah tersebut." Haidadu berteriak ke pelayan Peng dan bergegas menghampirinya, tapi dihentikan oleh anaknya Haiming. Akhirnya, Haidadu hanya bisa berteriak ke pelayan Peng. Dia berkata, "Kita semua sudah membicarakan hal ini. Bagaimana kau bisa pergi begitu saja? Dasar sialan!" Pelayan Peng tidak mempedulikan perkataan Haidadu. Dia terus berjalan meninggalkan kediaman keluarga Ye. Ye Xingyun tersenyum, menatap orang-orang itu pergi dengan hinaan.
Gulau juga memandang orang-orang tersebut. Sesaat kemudian, Ye Xingyun berkata ke Gulau, "Baiklah, bajingan sialan itu sudah pergi. Selanjutnya kita bisa berbicara, Tuan Gu." Gulau mengangkat tangannya. Dia berkata, "Aku tidak berani." Tuan Ye kelihatannya sangat senang. Melihat tingkah laku Gulau yang menghormati Ye Xingyun, patriark keluarga Ye bergumam. Xingyun dipanggil Tuan oleh Master Gu. Di antara para alkemis, bukankah panggilan itu digunakan hanya untuk mereka yang memiliki tingkat alkemis yang lebih tinggi? Apakah benar bahwa beberapa waktu yang lalu, orang-orang mengatakan bahwa Ye Xingyun bisa melakukan alkimia? Tidak heran Tuan Liang sampai pergi. Penatua Ye Jia juga terkejut dengan hal itu. Dia melirik patriark keluarga Ye Wuhai. Setelah mereka memberikan kode satu sama lain, mereka berdua menangkupkan tangan dan berkata, "Tuan Gu, mari silahkan duduk. Kedatangan Tuan Gu benar-benar anugerah bagi keluarga Ye kami." Gulau ingin berkata, akan tetapi dihentikan oleh Ye Xingyun. Ye Xingyun mengatakan, "Tidak masalah Tuan Gu, kita adalah keluarga." Mendengar itu, patriark keluarga Ye dan penatua Ye Jia cukup terkejut. Mereka merasa senang, kemudian berkata, "Tiba-tiba saya teringat kalau masih ada sepanci sup di kamar." Penatua Ye Jia juga berkata, kalau dia juga memiliki sesuatu yang harus dilakukan. Dengan demikian mereka berdua segera berbalik, sambil berkata, "Tuan Gu dan cucuku bisa duduk di sini untuk membicarakan hal-hal lain." Mendengar apa yang dikatakan patriark keluarga dan penatua Ye Jia, Gulau sedikit mengolok-olok Ye Xingyun. Ye Xingyun mencoba memberikan alasan kepada Gulau terkait perkataan patriark dan penatua keluarga Ye. Mereka pun duduk. Gulau berkata ke Ye Xingyun, "Tanpa diduga, Tuan Muda Ye begitu mahir dalam alkimia di usia yang sangat muda. Saya ingin tahu, apakah Tuan Muda Ye sudah menguji kekuatan spiritual dan kekuatan spiritual api?" Ye Xingyun dengan santai menjawab, "Aku belum melakukan pengujian tersebut." Sedikit penjelasan. Kekuatan spiritual mengacu pada ruang lingkup spiritual alkemis. Memiliki kekuatan spiritual yang kuat dapat dengan mudah digunakan untuk membunuh. Tingkatan spiritual dibagi menjadi 8 tingkat, dan setiap tingkat memiliki 10 level. Jadi yang terendah adalah tingkat 10, kemudian 20, sampai yang paling tinggi adalah 80. Seorang ahli alkimia membutuhkan setidaknya tingkat 10. Kekuatan spiritual api utama mewakili kedekatan dengan nyala api. Ini adalah kunci meningkatkan nyala api selama proses alkimia, dan juga merupakan kunci untuk menyerap api surgawi. Tingkatan api ini dibagi menjadi 5 tingkatan, bawah, menengah, menengah atas, dan super kuat. Di masa lalu, Ye Xingyun adalah seorang alkimia peringkat ke-7. Kekuatan spiritualnya secara alami melebihi tingkat ke-7, dan kekuatan spiritual api telah mencapai tingkat super kuat. Setelah terlahir kembali, semua itu belum diuji. Jadi kekuatan spiritual pada tubuhnya sekarang, dan kekuatan spiritual api masih belum jelas. Kembali ke saat ini, Gulau berkata ke Ye Xingyun, karena kekuatan Ye Xingyun belum diuji, Gulau terkejut. Dia ingin mengetahui apakah Ye Xingyun bisa memperbaiki pil. Ye Xingyun menjawab, kalau dia bisa sedikit memperbaiki pil. Tapi apakah tujuan Tuan Gu datang kemari bukan untuk menyelidiki api yang berbeda kan? Gulau tertawa. Dia berkata, tentu saja tidak. Saya ingin tahu, apakah Tuan Muda Ye pernah mendengar tentang Doomsday Flame? Ye Xingyun berkata, Doomsday Flame itu adalah api yang berbeda dari daftar 88 jenis api. Apakah Tuan Gu mengatakan kalau api itu muncul di sini? Gulau tersenyum. Dia menjawab, persis. Tanpa diduga, meski Tuan Muda Ye masih sangat muda, kau tahu banyak tentang alkimia dan api yang berbeda. Itu membuat saya berpikir kalau Tuan Muda Ye adalah monster tua yang terlahir kembali. Perkataan Gulau digunakan untuk bercanda. Tapi sebenarnya, apa yang dikatakan Gulau memang benar. Ye Xingyun adalah seseorang dari masa lalu yang mengalami reinkarnasi. Gulau menunjuk ke sebuah kotak yang dibawa oleh King Ying. Dia berkata, sejujurnya, satu-satunya tujuan saya di kota kiamat adalah menemukan Doomsday Flame yang bisa menghubungkan dengan ini. Ye Xingyun tertegun. Dia menatap kotak tersebut, kemudian berkata, lengan spiritual. Gulau tersenyum. Dia tidak menyangka kalau Ye Xingyun bisa mengetahui dengan sekali lirik. Ye Xingyun berkata, di dunia ini banyak hal yang memiliki peringkat serta kondisi tertentu. Dalam hati Ye Xingyun bergumam. Tanpa diduga, di kota kiamat kecil ini, seseorang akan memiliki lengan spiritual. Ye Xingyun kembali berkata ke Gulau, tapi sayangnya, lengan ini hanya lengan spiritual tingkat rendah. Jika saja,
Ye Xingyun teringat masa lalu. Dia bergumam, jika saja itu lengan pembunuh naga dari kehidupanku sebelumnya, itu pasti menjadi 3 keberadaan teratas di daftar lengan spiritual. Disempurnakan dari pedang naga, itu dapat diintegrasikan dengan lengan bebas untuk beralih di antara 2 bentuk. Keberadaan lengan itu bisa membuat seekor naga ketakutan. Perkataan terakhir Ye Xingyun membuat Gulao penasaran. Dia kembali bertanya ke Ye Xingyun apa maksud kata-kata Ye Xingyun sebelumnya. Ye Xingyun memejamkan matanya. Dia menjawab, tidak apa-apa. Jika lengan spiritual ini lebih kuat, maka dia bisa menduduki peringkat 20 besar di daftar lengan yang berbeda. Gulao juga sependapat dengan jawaban Ye Xingyun. Ye Xingyun kembali berkata, tapi dengan ini juga merupakan harta langka bagi alkemis. Jadi, apakah karena lengan ini Anda mematahkan lengan dan ingin menelan Doomsday Flame, menghubungkannya dengan lengan spiritual? Gulao tertawa. Dia berkata, Tuan Ye bercanda. Bakat alkimia saya tidak membutuhkan anugerah lengan spiritual sama sekali. Terlebih lagi, saya tidak cukup yakin untuk menelan Doomsday Flame dan menghubungkannya dengan lengan spiritual. Tangan saya patah di pagi hari, dan tiba-tiba saya menemukan lengan spiritual ini. Tidak ada kabar sama sekali tentang Doomsday Flame sampai beberapa hari yang lalu. Ye Xingyun kembali menekankan, apakah tujuan Gulao ini datang ke tempatnya untuk benih api yang berbeda? Gulao menjawab, tentu saja, benih api yang berbeda sekarang milik Tuan Ye. Setelah meminjamnya, tentu saya akan mengembalikannya, dan sebagai gantinya, saya akan memberikan Anda sebuah token keluarga Gu. Dia mengulurkan sebuah token dan menyerahkannya ke Ye Xingyun. Ye Xingyun yang melihat itu berkata, token keluarga Gu? Ye Xingyun menolak token tersebut. Dia berkata, aku tidak ingin hal-hal yang imajiner. Ini tidak ada gunanya bagiku. Gulao masih memberikan token itu. Dia berkata, ini, Tuan Ye pasti tidak tahu tentang keluargaku. Ye Xingyun berkata, Gulao, mari kita membuat kesepakatan. Gulao menjawab, aku tidak tahu apa yang diinginkan Tuan Muda Ye. Ye Xingyun menegaskan kalau dia menginginkan Doomsday Flame. Perkataan Ye Xingyun membuat Gulao terkejut. Dia tidak menyangka kalau tujuan Ye Xingyun cukup besar. Qing Ying yang berada di samping Gulao langsung maju menyerang Ye Xingyun. Dia berkata, keparat, apakah kau mempermainkan kami? Pedang dihunuskan ke arah Ye Xingyun. Dengan santai, Ye Xingyun menangkap pedang itu. Ye Xingyun berkata, apakah begini kelakuanmu? Selalu mengarahkan pedangmu terhadap orang lain. Mendengar itu, Qing Ying menjadi kesal. Akan tetapi, pedangnya masih ditahan oleh Ye Xingyun. Gulao menghampiri Qing Ying. Dia berkata, Qing Ying, cepat singkirkan pedangmu. Dengan kesal, dia menuruti perkataan Gulao. Gulao berkata ke Ye Xingyun, Tuan Muda Ye, apakah Anda bercanda dengan orang tua ini? Orang tua ini menginginkan Doomsday untuk menyatukan dengan spiritual, namun Anda juga menginginkan api tersebut. Ye Xingyun berkata, sungguh presiden yang buruk. Kau bilang, aku ingin menyerap Doomsday Flame. Tetapi, apakah tubuhmu sendiri bisa menyerap nyala api Doomsday Flame? Gulao berteriak, bahkan, jika tingkat keberhasilan kurang dari 50, saya bertaruh untuk itu. Apa yang hilang, kau harus mendapatkannya kembali. Qing Ying, ayo pergi. Gulao menjadi marah kepada Ye Xingyun. Ye Xingyun berkata, Gulao, jangan khawatir. Bagaimana jika aku bilang, aku dapat menghubungkan lengan spiritual itu untukmu? Perkataan Ye Xingyun benar-benar mengejutkan Gulao. Wajahnya sampai membiru. Dia berbalik dan berkata, apa kau bilang? Ye Xingyun tersenyum. Dengan santai, dia mengangkat telunjuknya dan berkata, tingkat keberhasilan 95%. Itu jauh lebih tinggi daripada tingkat keberhasilanmu untuk melahap Doomsday Flame. Gulao tidak percaya dengan kata-kata Ye Xingyun. Dia kembali bertanya, apakah itu benar? Ye Xingyun meyakinkan kalau dia sangat yakin. Tapi kalau Gulao tidak mempercayainya, itu tidak masalah. Qing Ying yang berada di sampingnya berkata, Gulao, jangan mempercayai ucapannya. Orang ini telah mempermainkan kita semenjak di pasar gelap. Gulao kembali memikirkan kata-kata Ye Xingyun. Dengan tegas, dia berteriak, baiklah, ayo kita coba. Aku akan bertaruh untuk itu. Gulao kembali menyerahkan token keluarga Gu ke Ye Xingyun. Akan tetapi, Ye Xingyun tetap menolak token tersebut. Ye Xingyun mengatakan kalau dia tidak menginginkan token tersebut. Tapi Gulao mengatakan kalau token tersebut hanyalah hadiah untuk Ye Xingyun. Pada akhirnya, Ye Xingyun menerima token tersebut. Ye Xingyun menanyakan, kapan mereka akan berangkat mencari Doomsday Flame?
Gulau tersenyum, dia berkata, beberapa waktu yang lalu, orang tua ini telah memahami perkiraan lokasi Doomsday Flame. Tapi untuk pastinya, itu tergantung api berbeda milik Ye Xingyun. Ye Xingyun langsung menyerahkan sebuah benda kepada Gulau. Dia terkejut, ini kan, Anda tidak takut kalau saya mengambilnya dan tidak akan pernah mengembalikannya. Ye Xingyun menjawab, kalau dia tidak takut sama sekali. Mendengar kepercayaan Ye Xingyun kepadanya, Gulau berkata, Tuan Ye memang cerdas. Kalau begitu, saya dan King Ging akan tinggal di rumah keluarga Ye untuk sementara. Ye Xingyun juga tidak keberatan dengan permintaan itu. Berpindah ke tempat lain, seseorang menyampaikan pesan kalau Gulau ingin tinggal sementara waktu di keluarga Ye. Ternyata itu adalah pelayan yang menyampaikan berita kepada patriark keluarga Ye, Ye Wuhai. Patriark keluarga terkejut sekaligus senang mendengar kabar itu. Dia berkata ke pelayan, apa yang masih kalian lakukan di sini? Cepat siapkan segala sesuatu untuk Master Gu. Peanut Weijia berkata, tidak, Patriark, kita secara pribadi yang harus pergi. Setelah membuat kesepakatan, Patriark dan Penatua pun pergi menemui Gulau. Berpindah ke tempat lain, terlihat Ye Xingyun berada di kediaman Ye Rou. Dia memanggil adiknya agar segera keluar. Ye Xingyun memegang sebuah pil, dia bergumam, pil ini sudah jadi. Aku tidak tahu Roer sedang apa sekarang. Setelah menunggu lama dan tidak ada tanggapan, Ye Xingyun merasa ada sesuatu yang aneh. Dia berjalan ke kamar Ye Rou. Kemudian Ye Xingyun membuka pintu kediamannya. Dia melirik ke sekeliling untuk mencari adiknya, Ye Rou. Tanpa diduga, seseorang menyelinap masuk ke kediaman Ye Rou. Dia menculuk Ye Rou dan bergegas pergi melalui jendela. Ye Xingyun yang melihat kejadian tersebut, dia terkejut dan berteriak, Roer! Ternyata penculik itu menunggu Ye Xingyun. Penculik itu berkata, ikutlah denganku jika kau tidak ingin adikmu mati. Ye Xingyun berusaha mengejar dan menyuruh penculik itu berhenti. Ye Xingyun berteriak, kau manajer yang bertanggung jawab atas pemerintahan kota. Kau benar-benar menculik seseorang di siang hari. Dasar tidak tahu malu. Mendengar perkataan Ye Xingyun yang sudah mengetahui identitasnya, sang penculik terkejut. Sial, dia mengenalku. Ye Xingyun melompat keluar dari kediaman Ye Rou. Dia mengejar penculik dan berteriak, penculik tua, berhenti di situ. Penculik itu terus berlari, meninggalkan kediaman keluarga Ye. Melihat kakaknya mengejar, Ye Rou tidak ingin pasrah. Dia mencoba melawan. Hal itu membuat penculik sedikit kerepotan. Penculik itu membentak dan menyuruh Ye Rou agar tetap diam. Di sebuah pohon, akhirnya Ye Rou ditaruh di bawah pohon oleh si penculik. Penculik itu menatap Ye Rou dan berkata, salahkan saja kakakmu. Dia tidak bisa menjadi pria sejati. Penculik itu mencengkeram leher Ye Rou dan berkata, aku akan mengajarinya bagaimana menjadi seorang pria sejati. Aku akan membunuhmu untuk memberinya pelajaran, agar dia belajar bagaimana rasanya kalau menyinggung orang yang salah.